Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nun Al-Arham. Saya dari Universitas Hairun Kota Ternate. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Akuntansi. Di sini saya ingin menjelaskan apa itu hermeneutika. Jadi, hermeneutika adalah sebuah pendekatan dalam penafsiran dan pemahaman teks dan budaya. Metode penelitian hermeneutika sangat terfokus dan interpretasi mendalam terhadap teks-teks klasik maupun kontemporer. Proses hermeneutika tidak hanya sekedar memahami kata demi kata, tetapi juga menyelami makna, konteks budaya, dan latar belakang sejarah dari teks tersebut. Pendekatan hermeneutika sering digunakan dalam bidang studi humaniora seperti sastra, filsafat, dan teologi untuk meraih pemahaman mendalam terhadap pesan yang terkandung dalam teks tersebut. Sejarah hermeneutika. Yang pertama, awal mula. Sejarah hermeneutika dimulai dari zaman kuno, terutama di Yunani kuno, di mana terdapat upaya untuk memahami teks-teks klasik dan kitab suci dengan lebih mendalam. Para filolog dan cendekiawan kuno seperti Aristoteles, Philo dari Alexandria, dan St. Augustine memberikan kontribusi penting terhadap perkembangan hermeneutika. Yang kedua, zaman pertengahan. Pada abad pertengahan, hermeneutika mengalami perkembangan yang signifikan melalui karya-karya cendekiawan seperti Thomas Aquinas, Albertus Magnus, dan penafsir Alkitab seperti Origen dan St. Jerome. Mereka memberikan teori dan konsep hermeneutika yang masih mempengaruhi pikiran saat ini. Dan yang ketiga, zaman modern. Perkembangan metode hermeneutika semakin pesat pada masa Renaissance dan pembaharuan dengan kontribusi besar dari para pemikir seperti Martin Luther, John Calvin, dan para humanis lainnya. Mereka membawa hermeneutika ke era modern dengan penerapan yang luas dalam pembaharuan teologi, sastra, dan ilmu pengetahuan. Prinsip-prinsip dasar hermeneutika. Yang pertama, tafsir teks secara holistik. Hermeneutika menganjurkan untuk memahami sebuah teks secara menyeluruh, tidak hanya sepotong-potong. Yang kedua, peran konteks budaya. Prinsip hermeneutika menekankan pengertian terhadap konteks budaya di mana teks itu diciptakan. Yang ketiga, pemahaman subjektif. Hermeneutika punya pendekatan pemahaman subjektif terhadap teks yang memperhatikan persepsi dan interpretasi individu. Dan yang keempat, interaksi di antara pembaca dan teks. Prinsip ini menekankan pentingnya interaksi antara pembaca dengan teks demi memahami pesan yang terkandung di dalamnya. Metode penelitian hermeneutika. Metode penelitian hermeneutika adalah suatu pendekatan ilmiah yang digunakan untuk memahami dan menafsirkan teks-teks klasik dan kontemporer dengan cermat dan mendalam. Pendekatan ini menekankan pada pemahaman konteks budaya, sejarah, dan linguistik dari teks-teks tersebut. Metode ini melibatkan proses analisis yang mendalam dan penafsiran yang hati-hati terhadap teks-teks tersebut dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti latar belakang budaya asli, konteks pengarang, dan makna implisit yang terkandung di dalamnya. Selain itu, metode hermeneutika juga mencakup diskusi filosofis terkait dengan proses interpretasi. Langkah-langkah dalam menerapkan metode hermeneutika. Yang pertama, memahami konteks. Langkah pertama dalam menerapkan metode hermeneutika adalah memahami konteks dari teks atau objek yang dianalisis.
Ini melibatkan pemahaman secara mendalam terhadap latar belakang sejarah, budaya, dan konteks sosial di mana teks tersebut dihasilkan. Dan yang kedua, menganalisis teks atau topik. Setelah memahami konteks, langkah berikutnya adalah menganalisis teks atau objek dengan seksama. Ini melibatkan pembacaan teliti terhadap setiap bagian, mencari pola, makna tersembunyi, dan implikasi dari teks atau objek tersebut. Dan yang ketiga, menghubungkan dan konteks kontemporer. Langkah terakhir adalah menghubungkan hasil analisis dengan konteks kontemporer. Ini memungkinkan penerapan makna dan pesan yang ditemukan dalam konteks atau objek ke dalam konteks kekinian, sehingga relevan dan dapat dimengerti oleh masyarakat saat ini. Perbedaan antara hermeneutika klasik dan hermeneutika kontemporer. Jadi, hermeneutika klasik yaitu pendekatan yang menekankan pada pemahaman teks secara literal. Metode ini cenderung mengutamakan aspek historis dan filologis serta menekankan pada konteks sosial dan budaya pada saat teks ditulis. Para ahli hermeneutika klasik juga cenderung memperhatikan asal-usul teks dan kebenarannya. Sedangkan hermeneutika kontemporer sebaliknya dari hermeneutika klasik. Jadi, hermeneutika kontemporer cenderung lebih fokus pada interpretasi teks secara lebih luas dan mendalam. Beberapa ciri khas meliputi penekanan pada interpretasi multikultural, ketidaksesuaian, dan inovasi dalam bentuk pembacaan teks. Metode ini juga menyoroti pentingnya memahami latar belakang filosofis dan politis dalam interpretasi teks. Adapun kritik terhadap metode hermeneutika. Yang pertama, subjektivitas terlalu tinggi. Kritik terhadap metode hermeneutika seringkali mencakup argumen bahwa pendekatan ini terlalu terhanyut dalam subjektivitas. Beberapa peneliti meyakini bahwa penafsiran teks tidak bisa terlepas dari peran subjektif dan pengalaman pribadi yang dapat mengurangi keobjektifikan. Dan yang kedua, kurangnya replikabilitas. Ada kekhawatiran bahwa metode hermeneutika kurang memberikan fokus pada replikabilitas yang merupakan elemen kunci dari validitas penelitian ilmiah. Beberapa penelitian memandang hal itu sebagai kelemahan serius dari pendekatan hermeneutik. Dan yang ketiga, keterbatasan kerangka sendiri. Beberapa kritikus berpendapat bahwa hermeneutika cenderung terperangkap dalam kerangka keilmuan sendiri, sehingga bisa mengabaikan sudut pandang alternatif dan interpretasi lain yang mungkin relevan. Dan yang keempat, keterbatasan dalam generalisasi. Sebagai kritikus berargumen bahwa hermeneutika memiliki keterbatasan dalam menghasilkan generalisasi yang dapat diterapkan secara luas karena fokusnya pada penafsiran yang mendalam dan kontekstual. Adapun kelebihan dan kelemahan metode hermeneutika. Kelebihan metode hermeneutika memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang teks-teks klasik dan modern serta konteks budaya di mana teks tersebut dihasilkan. Salah satu keterbatasan utama dari metode hermeneutika adalah subjektivitas. Jadi, kesimpulan dari materi saya, penelitian dengan menggunakan metode hermeneutika memerlukan kesabaran dan keterampilan analisis yang tinggi. Namun, hasil akhirnya dapat memberikan konteks saat ini, di mana kompleksitas sosial semakin meningkat.